Judul yang saya bagikan menghadapi yang mengejutkan. Karena dalam hidup ini kita kan terkejut dong. Masa Yohanes Pembaptis, seorang yang begitu hebat, seorang yang begitu luar biasa. Seorang yang membuka jalan buat Yesus. Seorang yang pelayanan yang sangat berwibawa. Tiba-tiba dipenggal kepalanya. Nah dalam hidup ini ada banyak hal yang mengejutkan. Contohnya, orang-orang bodoh. Orang-orang yang gak mampu apa-apa. Tiba-tiba diangkat Tuhan. Karena Tuhan lihat hatinya bersih. Sementara ada orang-orang yang hidupnya benar, hidupnya berkenan. Tapi tiba-tiba menghadapi masa-masa yang sukar. Lalu kita bingung kenapa ini terjadi, saudaraku. Kita gak bisa atur Tuhan. Karena Tuhan yang atur kita. Tapi satu yang ada dalam prinsip kita. Tuhan selalu tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Hidup gak usah protes. Hidup gak usah aneh-aneh. Hidup pokoknya setia, bertahan. Dan kita akan lihat anugerahnya luar biasa. Ini kita mau belajar. Raja Herodes. Jadi Markus 6 ayat 14-29 di bawah judul perikop Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus. Sebab namanya sudah terkenal. Dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa bekerja dalam dia. Lihat saudaraku. Raja Herodes mendengar tentang Yesus. Tapi parahnya dia tidak bertobat. Dia cuma senang aja. Saya khawatir gejala Raja Herodes ini ada banyak di zaman ini sekarang. Orang-orang cuma senang dengar khotbah, tapi hidupnya tidak berubah. Nah kita lihat selanjutnya. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain mengatakan dia itu seorang nabi. Sama seperti nabi-nabi dahulu. Nah waktu Herodes mendengar hal itu. Ia berkata bukan. Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya. Dan dia bangkit lagi. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dia senang dengar khotbah Yesus. Tapi dia yang penggal kepala Yohanes. Sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes. Dan membelenggunya di penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias. Istri Filipus saudaranya. Dia gak suka ditegur. Tetapi itulah hamba Tuhan. Bukan penjilat. Hamba Tuhan tidak dipanggil untuk menyenangkan hati semua orang. Orang yang gak suka kadang-kala akan nyerang. Akan menjatuhkan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kadang-kala hamba-hamba Tuhan yang benar akan diserang kiri kanan. Tapi yang penting kau tetap hidup dalam kebenaran. Kita lihat selanjutnya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Orang ditegur itu harus bertobat. Memang ada 3 jenis orang. Ada orang yang ditegur. Masa bodoh. Tetap aja jalanin apa yang dia mau. Yang kedua. Orang ditegur dia bertobat. Tapi yang ketiga. Orang ditegur gak mau bertobat. Tapi ngamuk. Nah itulah Herodes. Padahal dia udah sering dengar tentang Yesus. Dia tertarik dengan khotbah Yesus. Dia kagum akan khotbah Yesus. Tapi hidupnya tetap berzina. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Saya berdoa. Jangan sampai jemaat. Dari semangat pagi kita ada yang terasuk dengan roh Herodes. Saya berdoa setiap kita punya hati yang mau bertobat. Hati yang mau dipulihkan. Jangan sampai kalau kita ditegur orang. Kita ngamuk. Kita ditegur oleh gereja. Kita keluar dari gereja. Kita dengar khotbah pendeta tepat pada persoalan kita. Lalu kita lari, kita gak mau ke gereja itu lagi. Nah itu bahaya. Karena itu namanya panggilan Herodes. Karena itu Herodes menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes. Karena dia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Lihat, dia segan. Tapi keegoisannya, kearoganannya. Kenikmatannya dengan dosanya lebih daripada kerinduan untuk bertobat. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa juga senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Jadi ternyata bukan cuma Herodes. Tapi Herodias istrinya juga sakit hati. Dua-duanya ini lebih senang dosa daripada pertobatan. Ayat 22. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu ia bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya. Ini dia. Minta pendapat itu baik. Tapi minta pendapat pada orang yang salah itu menghancurkan. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, karena dasarnya ibunya dendam. Jadi rupanya Herodes walaupun sakit hati, tapi tetap masih ada remnya. Gak boleh. Tapi Herodias, udah penuh dengan amarah kebencian. Jawabnya kepala Yohanes Pembaptis.
Maka cepat-cepat ia pergi pada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Itu pesan dari ibunya. Orang kalau sakit hati, orang kalau kepahitan, pikirannya aneh-aneh, kemauannya aneh-aneh. Lalu sangat sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya yang tidak mau menolaknya, raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Sama seperti Pilatus. Roh mencuci tangan. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Jadi Yohanes dipenggal kepalanya. Bukan karena salah. Tapi karena kebencian dari orang yang ditegur. Dan di akhir zaman. Ada banyak orang keluar dari gereja. Bukan karena kesalahan gereja, tapi karena kepahitan. Karena luka hatinya, karena kebenciannya, karena kedendamannya. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikan kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkan dalam kuburan. Lihat saudara, dalam hidup ini ada hal-hal yang mengejutkan. Kadang-kadang kau sebagai istri sudah melakukan yang baik, tapi tiba-tiba suamimu mengkhianati engkau. Kadang-kadang kau sebagai suami sudah melakukan yang baik, tapi istrimu terus menyerang engkau, menjatuhkan engkau, menghina engkau. Kadang-kadang secara manusia, Tuhan saya udah gak kuat Tuhan. Tapi di saat itu ingat, God knows. Tuhan tahu segala sesuatu. Kadang-kadang kau sebagai orang muda udah mempertahankan hidup benar. Engkau difitnah, engkau diserang. Kadang-kadang kau secara manusia saya udah gak kuat begini. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, kita hanya hamba. Ketika kita gak kuat, kita datang pada Yesus. Karena dalam hidup ini terlalu banyak hal-hal yang mengejutkan yang akan terjadi. Dalam pendahuluan, karena saya tekankan gini, untuk setiap langkah kita ambil, selalu ada resiko. Untuk itu kita harus siap dan berani. Yohanes Pembaptis menegur Herodes, ada risiko. Tapi buat dia hanya hamba. Tuhannya perintahkan apapun dia harus lakukan. Dia tidak boleh punya agenda tersendiri. Yang setuju sama saya, ketika live chat saudara, kita harus taat pada Yesus. Yes, kita harus taat pada Yesus. Yes, kita harus taat pada Yesus. Tapi untuk setiap langkah yang kita ambil ada risikonya. Ada orang yang karena taat pada Yesus, wah hidupnya diberkati. Tapi ada orang yang taat sama Yesus lalu kehilangan segala-galanya. Gak apa-apa. Yang penting main core-nya tetap kita lakukan. Yaitu taat pada Kristus. Karena itu setiap anak Tuhan harus menghindari satu pencitraan. Anak Tuhan jangan pencitraan. Anak Tuhan taat aja. Kita murid kok. Ngapain pencitraan? Yang kedua, jangan menjadi penjilat dan tukang cari muka. Wah, kalau kita anak Tuhan, demi uang, demi dipuji, demi dihargai, demi dihormati, pencitraan, lalu jadi penjilat, jadi tukang cari muka. Waduh, itu kelasnya rendah sekali. Saudara. Yang ketiga, menghalalkan segala cara. Jadi 3 hal yang sangat haram dilakukan anak Tuhan: pencitraan, kita doa, kita ibadah hanya untuk pencitraan. Lalu yang kedua, menjadi penjilat dan tukang cari muka. Anak Tuhan harus punya value, anak Tuhan harus punya prinsip, dan jangan menghalalkan segala cara. Karena Alkitab bilang selama kita tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita gak akan turun tapi naik. Tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Nah, Yohanes Pembaptis dibunuh karena sikap, karena prinsip, karena value-nya itu. Dia memilih untuk tidak pencitraan. Dia memilih untuk tidak menjadi penjilat dan tukang cari muka. Dia memilih untuk tidak menghalalkan segala cara. Adik-adik muda, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo mari punya prinsip. Yang pertama saya pelajari, Yohanes Pembaptis mati karena keberanian menyatakan kesalahan. Lihat ayat yang ke-17. Sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodias, pernah menegur Herodes, tidak halal kau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tapi tidak dapat. Jadi dari sini saya mau pelajari, Yohanes Pembaptis mati bukan karena dosa, bukan karena kejahatan dan kesalahan, tapi karena berani menyatakan kesalahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi orang yang punya prinsip, jadi orang yang punya value. Yang kedua, Yohanes Pembaptis mati karena keegoisan seseorang. Lihat ayat 22. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku. Jadi pikiran Herodias adalah kekayaan, harta, jabatan. Tapi lihat anak itu pergi dan menanyakan ibunya. Ibunya yang mana? Yang ada kepahitan.
Yang punya agenda pribadi. Apa yang harus kuminta jawabnya? Kepala Yohanes Pembaptis, itu dia. Karena keegoisan, kearoganan, karena nggak mau bertobat, karena nggak mau ditegur ini. Ayat 25, maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Jadi yang pertama saya pelajari, Yohanes Pembaptis mati karena keberaniannya menyatakan kesalahan, karena prinsipnya, karena value-nya. Yang kedua, Yohanes Pembaptis mati karena keegoisan seseorang. Hati-hati bergaul dengan orang-orang yang egois, penuh kepahitan. Dia punya hidden agenda yang berbahaya. Dan yang ketiga, yang terakhir, Yohanes Pembaptis mati karena ketidaktegasan Herodes. Lihat ayat 26. Lalu sangat sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya yang tidak mau menolaknya. Ini yang saya bilang, tidak tegas. Saudaraku, hal yang sama yang terjadi pada Pilatus. Hal yang sama juga yang terjadi pada orang-orang yang tidak punya prinsip dalam hidupnya. Hari ini saya hanya mau bilang buat saudara. Coba kita lihat kisah Yusuf. Istrinya Yusuf bilang sama Potifar, hamba ibaratnya yang kamu bawa nak memperkosa aku. Potifar tahu persis bahwa Yusuf berkualitas. Dia hanya kurang tegas. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau bilang. Anak-anak Tuhan tidak boleh kasar. Tapi anak-anak Tuhan harus tegas. Kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Tapi pastikan kita tetap menyenangkan hati Tuhan dengan segenap hati kita.